Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai bandwidth dan throughput. Nah, yang pertama, apa itu bandwidth, toh? Nah, bandwidth adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi atau data yang dapat dikirim dari suatu tempat ke tempat lain dalam satuan detik. Bahasa mudahnya, bandwidth adalah kecepatan jaringan, kecepatan transfer ya, kecepatan transfer data atau internet. Itu dinamakan bandwidth. Yang kedua, bandwidth dapat ditentukan dengan menggunakan dua macam satuan, yaitu Hertz dan bps. Nah, kalau umumnya yang kita ketahui, bandwidth menggunakan satuan bps, contohnya mbps, kbps, kb per second, mb per second, seperti itu. Nah, untuk fungsi bandwidth sendiri, yang pertama menjadi jalur atau media pengiriman data. Itu fungsi paling umum ya yang terdapat di hampir seluruh tempat yang memiliki jaringan komputer. Bandwidth berfungsi sebagai jalur pengiriman informasi atau data yang dimiliki oleh suatu komputer atau jaringan tertentu. Misalnya analoginya seperti ini. Kita mau menuju ke suatu tempat, pasti kan kita membutuhkan jalan. Nah, jalan itulah yang disebut bandwidth. Nah, kita sebagai jalurnya. Kalau nggak ada jalurnya ya kita nggak bisa sampai ke tujuan. Itu maksudnya. Yang kedua yaitu membatasi kecepatan transfer data. Nah, ini jelas ya. Jadi digunakan oleh administrator jaringan untuk menjaga agar jaringan yang ia kelola dapat terus berfungsi dengan baik dan terhindar dari ulah pengguna yang mengakses suatu situs atau data tertentu yang menyebabkan menyedot banyak bandwidth. Maksudnya apa? Jadi begini, misalkan kita punya kecepatan 10 MB bandwidthnya. Nah, kalau kita tidak memanajemen 10 MB tersebut, maka otomatis kan ya loss-lossan ya. Usernya akan menggunakan full 10 MB itu untuk ya bebas. Nah, fungsi bandwidth ini sendiri ya dia bisa membatasi misalnya untuk ruangan A kita batasi 3 MB. Jadi 10 MB bisa kita pecah. Bisa kita tempatkan masing-masing sesuai pada porsinya. Itulah fungsi bandwidth. Jadi kita nggak mubazir sekaligus lebih efektif, mengefektifkan kecepatan. Yang ketiga, membatasi jumlah data yang dapat ditransfer. Membatasi jumlah data yang dapat ditransfer, bandwidth dapat digunakan untuk membatasi total jumlah data yang dapat ditransfer dalam jangka waktu tertentu. Nah, misalnya seperti ini, jumlah data itu contohnya ukuran data yang bisa ditransfer. Misalkan kita mau mendownload aplikasi, size-nya 6 GB. Nah, tapi ketika bandwidth kita hanya disetting, dikonfigurasi hanya maksimal 5 GB, ya kita nggak bisa download 6 GB. Nanti akan error di tengah jalan atau bahkan sebelum download kita ya sudah ada notifikasi kalau ini tidak bisa, error. Seperti itu. Lalu kita lanjut throughput dalam jaringan. Nah, throughput adalah jumlah data yang secara nyata dapat dikirimkan melalui kanal komunikasi. Misalkan, sebuah komunikasi serial pada komputer secara teoritis dapat mengirimkan data sebanyak 56 kbps. Nah, dia punya kecepatan 56 kbps. Nah, maka secara otomatis kan ya kecepatannya ya sekian kan. Namun karena adanya gangguan-gangguan di dalam media transmisi, kecepatan data 56 kbps tersebut secara nyata tidak mungkin tercapai. Kenapa kok tidak tercapai? Ya karena ada gangguan, misalkan ada tembok yang menghalangi, ada cuaca yang buruk misalkan ya. Nah, kecepatan aktual akan berada di bawah 56 kbps. Nah, otomatis jika ada halangan ya kecepatannya pasti berkurang. Kecepatan data aktual itulah yang dinamakan throughput. Simpelnya gini, simpelnya. Saya punya speed 1 MB. Nah, akan saya salurkan ke ruangan kedua, ya sama, saya salurkan 1 MB. Tapi karena di situ ada kaca yang menghalangi, ada halangan, maka sangat tidak mungkin 1 MB akan total 1 MB yang diterima, enggak. Pasti akan ada pengurangan bandwidth karena ada gangguan-gangguan itu. Ya, itulah. Jadi total setelah gangguan itulah yang dinamakan throughput gitu.
Nah, lanjut perbedaan bandwidth dengan throughput. Nah, ini adalah gambaran sederhananya seperti ini. Jika tinggi pipa ini adalah total keseluruhan bandwidthnya. Nah, dan throughput ini adalah data aktualnya yang bisa diterima, yang bisa terisi. Gitu. Jadi untuk pengertiannya, perbedaan utama antara throughput dan bandwidth adalah bandwidth mengacu pada kecepatan maksimum yang memungkinkan perangkat mentransfer data. Ingat ya, bandwidth itu kecepatan maksimum yang memungkinkan perangkat mentransfer data. Sedangkan throughput mengacu pada kecepatan aktual di mana perangkat mentransfer data pada waktu tertentu. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi bandwidth dan throughput. Yang pertama, perangkat jaringan yang digunakan. Ini jelas ya, contohnya seperti ini. Kita kan ada banyak smartphone ya, tipe-tipe smartphone dari versi lawas sampai yang terbaru sampai saat ini. Nah, semakin tinggi perangkat yang kita gunakan, perangkat jaringan yang kita gunakan, ya otomatis dia bisa mengakses fitur yang kecepatan yang bisa diakses juga dia semakin tinggi, semakin cepat. Contohnya inilah, gampangnya ada kan jaringan ada generasi ya, ada GPRS, ada 8G, 3G, 4G, 5G. Nah, semakin biasanya kan kalau HP zaman sekarang sudah 4G. Nah, tapi kalau zaman dulu-dulu kan masih 8G, GPRS, 3G. Itu jelas. Jadi semakin tinggi tipe jaringannya, dia semakin cepat. Pasti kan beda kan kecepatan dari 3G dengan 4G. Sangat beda. Yang kedua, topologi jaringan yang digunakan. Nah, ini juga berpengaruh. Kenapa? Nah, anggap saja ada topologi bus dan topologi star. Kalau bus kan dia langsung ke server langsung ke klien. Ya, dia kan ya langsung loss dia dari server. Tapi kalau star, ya dia ada router yang menjembatani. Ada hub, ya dia bisa dibagi lagi. Yang ketiga itu tipe data yang ditransfer. Nah, kalau untuk tipe data, contohnya seperti ini. Ada data bertipe .exe. .exe itu untuk aplikasi berbasis Windows, misalnya .apk. Ada .jpg untuk gambar. Jadi tipe data yang ditransfer juga mempengaruhi bandwidth. Nah, semakin kecil tipe data yang digunakan, format tipe data yang ada, ya dia semakin cepat. Yang selanjutnya yaitu banyaknya pengguna jaringan. Kalau ini sangat jelas ya. Misalkan kita punya speed, ya anggaplah 10 MB. Nah, kita pasti beda kalau 10 MB itu digunakan untuk satu orang dengan 10 orang. Kalau kita menggunakannya untuk satu orang, ya 10 MB untuk diri kita sendiri. Tapi kalau 10 orang, ya 10 MB itu untuk bareng-bareng untuk 10 orang tadi. Jadi kalau 10 MB untuk 10 orang, ya dia per orang nggak 10 MB. Itu sudah dibagi 10 MB itu. Nah, gambarannya sederhananya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu spesifikasi komputer server. Nah, ini spesifikasi komputer server. Kalau servernya bagus, otomatis kliennya juga ikut bagus. Nah, kalau servernya saja sudah buruk, ya apalagi kliennya, gitu kan. Nah, yang selanjutnya yaitu spesifikasi komputer klien atau user. Ini juga masih berkaitan dengan poin nomor 1. Ya, kalau spesifikasi komputer kita semakin tinggi, ya semakin mengimbangi jaringan yang tinggi. Kalau ada jaringan tinggi pun, kalau spesifikasi komputer klien atau user rendah, ya dia nggak ngikuti. Gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Yang selanjutnya yaitu induksi listrik maupun cuaca. Nah, ini juga sangat mempengaruhi kecepatan bandwidth maupun throughput. Kalau cuaca buruk, ya dia akan terganggu, itu masih berkaitan dengan throughput. Jadi kecepatannya nggak maksimal yang bisa diterima oleh klien atau user. Seperti itu. Listrik juga, kalau listrik ya nyala mati, ya dia nggak stabil nanti. Nah, itu gambaran sederhananya seperti itu. Jadi untuk penjelasan singkatnya mengenai materi bandwidth dan throughput adalah demikian. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa langsung menghubungi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.